dan mungkin bisa membuat web khusus yang bisa diakses ya. Dan ini merupakan inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan oleh teman-teman bidan. Satu keniscayaan, mau tidak mau ya, bidan harus berinovasi dan harus beradaptasi dengan situasi saat ini ya, harus memanfaatkan jaringan internet sebagai alat untuk melangsungkan pelayanan kebidanan yang menjadi tugasnya ya, menjadi tugas profesinya. Itu saja mungkin materi dari saya terkait dengan inovasi dari layanan asuhan kebidanan berkelanjutan secara virtual atau virtual midwifery care ya, continuity of midwifery care ya. Jadi saya hanya ingin memotivasi pada teman-teman bidan khususnya, kita bisa yang pertama kali karena terpaksa, mungkin terpaksa karena kondisi pandemik begini, mau tidak mau harus menggunakan Zoom seperti ini untuk seminar. Bidan pun harus memanfaatkan jaringan internet, harus memanfaatkan inovasi virtual untuk memberikan pelayanan kebidanan. Itu terpaksa awalnya. Yang kedua, kita bisa karena terbiasa, ya, karena udah sering melakukan hal itu, maka ini terbiasa, ya. Dan yang terakhir, ya, kita bisa karena kita ingin lebih bermanfaat. Ini yang menjadi motivasi utama kita semua. Ya, kalau kita ingin lebih bermanfaat atas keberadaan kita, ya, maka kita harus berusaha untuk bisa, ya, menyediakan yang terbaik yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan, ini khususnya bagi bidan. Ya, sekian mungkin dari saya, dan ini sebagai yang terakhir tadi, bahwa kita bisa karena kita ingin bermanfaat. Ya, Rasulullah bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan teman-teman muslim muslimah ini bisa mengambil manfaat dari hadis ini. Dalam situasi inilah kita diuji seberapa kita bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kepada moderator saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Yanti. Materinya sangat menarik ya. Baiklah, kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya minta maaf ya, soalnya Bapak Abdul Rahmat harus meninggalkan forum kita. Jadi kemungkinan untuk pertanyaan ini semuanya ditujukan kepada Ibu Yanti ya, Ibu. Iya, boleh. Silahkan. Aduh, iya. Bisa menjawab. Terus untuk bagi peserta yang ingin bertanya, yang videonya tidak aktif ya, tetap bisa bertanya dengan mengaktifkan mikrofonnya atau memilih fitur Q&A. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Pertanyaan pertama, saya berikan 2 kesempatan penanya ya. Silakan. Apa-apa diletek wae. Wilinya sedih banget, Pak. Anu telat. Telat piran. Acara-acara ngitung. Jadi kumaning. Ini mungkin Mbak Rianti, saya sudah bisa menemukan pertanyaan untuk saya, ada 2 pertanyaan di kolom Q&A. Oh iya Ibu. Mungkin bisa saya jawab ya, biar waktunya efektif ya. Karena saya nanti kalau di selisih 1 jam ternyata Boyolali sama Makassar.
Oh iya Ya, benar. lebih cepat Makassar ya. Makanya tadi saya Iya, iya. diingatkan Mas Reza itu, ya kok saya sudah diminta ya, sekarang baru jam 9:30, di sana mungkin udah jam 10:30 ya. Iya 10:30 Ibu. Iya, ya, karena nanti jam 11 saya harus ganti Zoom sebelah, ya, maka ini saya jawab dulu boleh? Oh iya boleh Ibu silakan. Baik, Ibu bisa ini saya lihat. temukan untuk saya, apa saja tantangan ini dari Windy Tumue, ya. Apa saja tantangan pelayanan kebidanan selama pandemi ini? Apakah adakah panduan khusus atau juknis atau protokol untuk pelayanan kebidanan di masa pandemi ini? Baik, ya. Jadi tantangan pelayanan kebidanan selama pandemi tadi banyak diuraikan oleh narasumber sebelumnya dari PPNI. Ya. Jadi untuk perawat sama bidan sama dokter sama saja tantangannya, ya. Tantangan untuk bisa terhindar dari tertularnya COVID-19 ini. Ya, siapapun yang berinteraksi dengan kita harus kita curigai bahwa yang bersangkutan Halo? Iya. Sempat blank ya? Iya sempat blank. Baik, saya ulang. Jadi tantangannya sama antara perawat, bidan, dokter, ya. Jadi tantangan untuk tidak tertular dari COVID-19 ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar kita tidak tertular, karena kita sebagai tenaga kesehatan yang mungkin sangat dibutuhkan orang baik yang terpapar maupun tidak terpapar. Maka kita harus mengkondisikan setiap orang yang berinteraksi dengan kita adalah OTG, ya, orang tanpa gejala. Jangan-jangan kita sendiri di antara yang hadir pada Zoom ini mungkin salah satu dari OTG itu, karena kita belum pernah cek swab atau belum rapid test, ya. Coba kalau di rapid test mungkin ada yang reaktif, yang mungkin ada yang positif, ya. Kita tidak mendoakan, tapi mudah-mudahan sehat semua, karena yang terpenting pada situasi ini kita harus selalu menjaga imunitas kita, ya. Kalau tidak ada gejala dan sampai berikutnya diberikan kesehatan, ya berarti kita mungkin sudah terbentuk sistem imunnya, ya. Itu saja yang kita harapkan untuk saat ini. Adapun panduan khusus atau juknis atau protokol untuk pelayanan kebidanan di masa pandemi ada, bisa diakses, ya. Materinya banyak, sudah dilakukan berkali-kali di IB, ya. Jadi nanti di webnya IB itu bisa di-download free, ya, materinya, ada juknisnya. Ya, kalau enggak nanti bisa japri saya kasih filenya, ya, berupa PDF. Itu panduannya. Ya, begitu untuk Mbak Windy Tumue. Kemudian yang kedua untuk Mbak Nur Fitriana Zumala. Nah, ini dari Surabaya. Untuk ibu hamil yang melakukan konsultasi secara online yang membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis dan dijembatani oleh bidan, apakah boleh membeli obat langsung melalui apotek setelah mendapatkan diagnosa? Nah, apakah ibu hamil tetap harus datang ke bidan atau dokter spesialis langsung apabila memang ditemukan komplikasi pada kehamilannya? Nah, untuk obat ini, karena kalau obat yang membutuhkan resep dokter tentunya nggak bisa dibeli dengan bebas di apotek, pasti harus menggunakan resep dokter. Nah, itu kebijakan dari dokternya, ya. Dokter yang akan komunikasi dengan apotek, ya, atas nama ibu ini, ya, nanti Anda ambil obat ini, gitu. Biasanya para dokter dan pemberi pelayanan itu sudah join dengan apotek terdekat untuk memfasilitasi obat yang dibutuhkan. Nah, kalau harus datang langsung atau tidak, tadi inovasinya seminimalnya bisa dihindari untuk datang langsung, kecuali dalam kondisi emergensi atau kondisi komplikasi yang itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, harus di lab, harus di ronsen, harus di USG, dan seterusnya. Ini ibu tidak bisa secara sendiri, itu wajib, tetapi tadi
harus registrasi secara online untuk meminimalis waktu, ya, sehingga pasien datang ke Vaskes itu langsung ditangani sehingga tidak perlu ngantri lama. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selain 2 pertanyaan ini ada lagi yang mau bertanya secara langsung karena saya tidak menemukan lagi. Iya, kalau untuk ini belum ada Bu. Ini masih ada yang masuk. Mungkin di Ibu belum tampil ya, boleh saya bacakan? Ya. Oh, ini yang terakhir nih dari Ida Farmasi ini. Iya, iya. Oke. Ya. Ini sebentar. Tentang konsultasi virtual kebidanan sangat bagus sekali. Yang ingin ditanyakan juga tentang pemakaian APD dan penanganan APD yang telah digunakan pada saat persalinan. Maksudnya apa? Pemakaian APD, penanganan APD. Ya, ini protokol untuk penanganan APD dan pemakaian APD banyak sekali tutorialnya ya, bisa dicari dan di googling YouTube-nya. Ya, bagaimana memakai APD yang benar, bagaimana menangani APD yang sudah tidak digunakan lagi, habis dipakai dan seterusnya, itu bisa di download ya, videonya gampang sekali, tutorialnya mudah dipahami saya pikir. Ya, karena yang terpenting adalah prinsip bagaimana tidak ada kontak ya bagian yang terpapar pada pasien, pada yang kita curigai mungkin terpapar COVID, ya, bagian luarnya itu tidak bersentuhan dengan nakes, ya, khususnya bidan. Nah, ini karena APD sebaiknya kan sekali pakai ya, tapi kan ada APD yang mau dipakai lagi, berarti kan mesti disterilkan lagi. Ya, gitu Mbak Rianti. Udah ya? Iya, kayaknya udah nggak ada lagi nih, Bu. Udah nggak ada lagi, ada yang mau, ini nggak ada fasilitas raise hand ya? Ada sih, cuma belum ada yang ini. Kalau nggak raise hand boleh di unmute, mungkin yang mau tanya, silakan. Iya, untuk peserta yang ingin bertanya langsung, silakan diaktifkan mikrofonnya. Bisa lihat di chat, ini ada pertanyaan mungkin juga ya di chat. Ini, bolehkah ibu hamil menggunakan sediaan betadine vaginal dose? Aduh, ini di luar ini ya. Ya, untuk apa betadine vaginal dose? Ya. Oh, kalau ini ada, Bu. Ya. Ini ada yang bertanya untuk peserta Rido Pangga Prasetya. Ya, ini yang saya baca. Yang saya baca. Bolehkah ibu hamil menggunakan sediaan betadine vaginal dose itu kan? Nah, ini kan sesuatu cairan yang dimasukkan ke liang vagina, itu kalau tidak ada indikasi itu sebaiknya diminimalis. Karena apa? Ya, karena di dalam vagina perempuan itu terdapat bakteri yang baik, yang itu sebenarnya dia merupakan tentaranya untuk melawan bakteri jahat yang disebut dengan flora normal. Ya, itu disebut dengan kalau nanti dia terpapar Candida albicans, dia bisa keputihan. Tapi karena adanya flora normal ini, maka sebenarnya ketika keluar cairan berwarna putih asal tidak gatal, tidak berbau, tidak menimbulkan nyeri dan seterusnya, ini sebenarnya tidak ada gejala infeksi sehingga tidak perlu diberikan cairan apapun ke dalam liang vagina ini. Karena salah memasukkan ya ke dalam liang vagina bisa justru membunuh flora normal yang tadi sebenarnya sangat dibutuhkan. Ya, bakteri Doder lain namanya, ya, bakteri Doder lain. Nah, kalau misalnya keputihan dan itu atas anjuran dari dokter atau bidan, boleh dilakukan dengan petunjuk yang jelas, saya pikir tidak masalah. Ya, itu. Kemudian ada lagi nggak ini yang terkait dengan saya? Ini ada dari Ria Anggraini.
bagaimana bila ada ibu hamil yang tidak pernah USG atau cek COVID selama hamil, kemudian pada saat mau melahirkan di rumah sakit, ternyata ibu itu positif COVID. Apakah tim medis yang menolong persalinan normal pada ibu tersebut kemungkinan terkena COVID, dan bagaimana cara penanganan jika menolong ibu yang terkena COVID? Nah, tadi sudah saya sampaikan, setiap orang yang bertemu dengan kita, apalagi itu pasien, oleh nakes pasti sudah dianggap yang bersangkutan positif COVID. Udah, orang nakes di rumah sakit dimanapun menganggap demikian. Makanya kenapa mereka selalu menggunakan protokol kesehatan sangat ketat, ya, menggunakan APD sepanjang shift dia jaga, ya, karena itu dalam rangka antisipasi untuk terhindar dari COVID. Sudah demikian saja, karena tadi saya bilang sifat manusia yang lupa, harus ngapalin protokol A, B, C, D itu, ya, garuk-garuk, ya, refleks, ya, padahal udah pakai masker, udah pakai face shield, ini tetap aja kalau nggak kena mata langsung, ya, jarinya nggak puas, maka tempelinlah dia ke mata. Nah, itu refleks, itulah yang menyebabkan terpapar. Ya, apalagi ini, nah, taunya ibunya ternyata positif. Nah, ini nakes pasti udah antisipasi. Semua pasien yang dihadapi dia adalah OTG atau positif, ya. Makanya super hati-hati menerapkan protokol kesehatan yang ketat, itu yang dilakukan. Ya, segala upaya telah dilakukan, ya, selanjutnya diserahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu terhindar dari terpapar COVID ini. Ya, itu. Kemudian, apakah saat ibu hamil, saat melahirkan, wajib tes rapid atau swab? Nah, ini tergantung ini, ya, adakah indikasi atau tidak, ya. Di rumah sakit ini ada protokol, tiap rumah sakit mungkin berbeda, ya. Kalau di bidan tentunya, ya, bidan sudah menerapkan protokol kesehatan tadi, mau positif atau mau tidak, tentunya yang dia upayakan adalah untuk mencegah dia tidak tertular. Itu. Iya, sebelumnya maaf Ibu, saya potong. Ini ada yang ingin bertanya langsung juga. Boleh, itu, boleh, silakan. Ya, ini untuk Siti Horia AMD Farm, dipersilahkan ya. Tolong itu. Mungkin di-unmute dulu, ini dari panitia, iya, yang mute ya. Iya, iya. Yang mana coba? Silahkan. Iya, silakan Siti Horia AMD. Diaktifkan ya mikrofonnya dan itu. Kok nggak ada? Halo, Mbak Siti. Kok nggak ini ya? Ya, Mbak Siti. Atau nggak jadi mungkin Mbak Rianti? Iya, sepertinya Bu, soalnya belum ada Ya. nih. Ini mungkin satu lagi saya jawab pertanyaan Dewa, apa nih ya? Dewa pokoknya ya. Bagaimana cara penanganan stigma masyarakat terhadap COVID-19 pada kondisi saat ini yang menurut mereka COVID saat ini sudah tidak menakutkan, bahkan ada yang mengira COVID ini hanya diada-adakan oleh tim medis. Bagaimana cara penanganan stigma? Nah, ini masyarakat kita, ya, itu tidak hanya ini tempatnya Pak atau Mas Dewa ini ya, di daerah Jawa, ya, ini banyak sekali, ya, saya bilang mereka karena kurangnya pemahaman, ya, dan karena banyak orang yang tanpa gejala dan baik-baik saja, sehingga mengabaikan seluruh himbauan untuk pencegahan penularan atau transmisi COVID ini. Menggunakan masker saja itu tidak mau. Bahkan di tempat umum mereka tetap berdesak-desakan, tetap berjubel, ya. Di mall, di pasar, di mana tanpa menggunakan masker.
Ya, karena seperti tadi yang disampaikan, ya, menganggap ini ya nggak ada. Nah, itu memang kita nggak bisa paksakan ke mereka, ya, untuk bagaimana ini wajib. Tetapi kebijakan pemerintah sudah cukup banyak disampaikan, namun demikian masyarakat kita tetap masih ada yang seperti itu. Nah, bagaimana menangani ini tentunya kalau tidak pakai campur tangan pemerintah kita nggak bisa secara mandiri. Tetapi kita sebagai manusia biasa yang kita punya tugas untuk saling mengingatkan, ya, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, itu wajib mengingatkan setiap saat dan jangan bosan, ya, itu. Ya, mudah-mudahan itu jadi amal baik kita yang mungkin Allah catat dan akan menjadikan kita terhindar dari wabah ini. Sekalipun kita harus diuji kesabarannya karena menghadapi orang-orang semacam itu. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini kalau saya teruskan banyak banget ini. Ya, Bagaimana penanganan kebidanan dalam kondisi saat ini pada wilayah yang tidak memiliki fasilitas jaringan yang tidak memadai? Ya, ini pengecualian, ya, virtual continuity of midwifery care nggak bisa, ya, yang nggak punya jaringan, masyarakatnya nggak ada ponsel, masa kita mewajibkan mereka tetap secara virtual, nggak mungkin, ya. Daerah-daerah semacam ini biasanya mereka ya harus kita lakukan pelayanan secara langsung, ya. Terus bagaimana penanganan kebidanan dalam kondisi saat ini? Oh, ini sudah sama, ya. Itu kayaknya pertanyaan terakhir Mbak Rianti, sudah saya jawab, ya, untuk sesi soalnya saya. kalau Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, ya. Nanti materinya bisa di-share ke teman-teman peserta webinar, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman bidan, ya. Mungkin itu dari saya, Mbak Rianti, saya kembalikan. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Ya, materi dari Ibu Yanti hari ini sangat menarik, ya, dan responnya begitu bagus dari para peserta. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Mungkin saya bisa leave ya setelah ini, ya. Iya, boleh. Ya, silahkan dilanjut teman-teman untuk mengikuti webinar. Insya Allah selalu diberikan kesehatan untuk semuanya, ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, adik-adik tadi ada pertanyaan ya mengenai APD. Untuk penjelasan penggunaan APD yang lebih lengkap, ya, itu akan diuraikan atau dibahas besok di workshop. Itu akan dijelaskan lebih detail lagi. Kita lanjut ke materi kita yang ketiga. Sudah ada. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Aksan Nur Hadi, S-Farm Apoteker. Saya perkenalkan, beliau adalah Kepala Instalasi CSSD dan PPTK Obat dan BMHP RSUD Labuang Baji, Makassar. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak peserta, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya, untuk mengefisienkan waktu, ya. Tapi sebelumnya saya minta kepada peserta kembali untuk menonaktifkan kembali mikrofonnya, ya, agar kita nggak terganggu dengan suara-suara yang tidak diinginkan. Ya, kepada Bapak saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Demapel Institute yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya melalui organisasi profesi PAVI untuk membawakan materi peran tenaga kefarmasian di era pandemi COVID-19 ini. Minta tolong kepada panitia untuk menampilkan slide saya, ya. Iya, Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, melaksanakan aktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari dan mengikuti webinar pada hari ini. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan dari MC bahwa posisi sekarang saya di rumah sakit itu adalah sebagai kepala instalasi CSSD, tetapi pada prinsipnya sebelum menjabat sebagai kepala instalasi CSSD, saya sebelumnya bekerja juga atau berinteraksi juga di instalasi farmasi, mulai dari TTK sampai menjadi kepala instalasi farmasi juga. Nah, jadi latar belakang pendidikan saya awalnya juga dari tenaga teknis kefarmasian, kalau dulu asisten apoteker ya, karena saya lihat juga pesertanya ini banyak dari teman-teman dari TTK, dari D3 maupun dari 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke peran tenaga farmasi dalam menangani perbekalan farmasi dan alat kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Nah, sebagai latar belakang bahwa di dalam pekerjaan kefarmasian kita itu pada prinsipnya tidak lepas dari segala macam peraturan dan perundang-undangan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di mana kaitannya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ini dapat kita lihat ada beberapa pasal yang menjelaskan atau menjabarkan peran dan fungsi tenaga kefarmasian itu, di mana ada di pasal 36, 37, 38 sampai dengan pasal 41. Yang lebih menekankan di era COVID ini bisa kita lihat di pasal 37 ayat 1, di mana pengelolaan perbalkes dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbakan kesehatan itu terpenuhi. Nah, inilah yang menjadi latar belakang bagaimana awal-awal masa pandemi COVID ini, bagaimana kita menyiapkan ataupun bagaimana memperoleh APD-APD dan bagaimana permasalahan yang dihadapi. Lanjut, yang kedua yang mengenal dari sesuai dengan pekerjaan kita sebagai tenaga farmasi itu di pasal 40 ayat 4, di mana dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbalkesnya, perbekalan alat kesehatannya. Nah, ini sebentar mungkin akan saya bahas sedikit masalah bagaimana menangani perbekalan alat kesehatan maupun penanganan APD itu sendiri. Yang kedua, di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bagaimana peran dan fungsi kita di dalam pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, terutama di pasal 15 ayat 3-nya. Yang ketiga, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, inilah bagaimana awal-awalnya kita ini di Indonesia, bagaimana statement-statement para pembesar-pembesar kita bahwa COVID itu dapat ditangani. Padahal kita tidak pernah dapat melihat hasilnya sekarang bahwa lonjakan pasien itu justru melandai naik terus sampai terakhir itu semalam kemarin saya lihat datanya itu sudah menembus sampai 95 ribuan ya. Ini sungguh luar biasa. Lanjut. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Atau bisa juga kita lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tentang standar pelayanan farmasian di perapotekan maupun standar pelayanan Nomor 74 bagaimana pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Yang kelima, Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat
virus corona di Indonesia dan keputusan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2020 tentang perpanjangan status. Jadi ya dari ke masalah COVID-19 ini banyak peraturan-peraturan terbaru yang keluar, banyak kebijakan-kebijakan terbaru yang keluar, sampai peraturan pemerintah pengganti undang-undang pun banyak yang berubah. Makanya di dalam pelayanan kefarmasian, khususnya kita bagaimana yang paling rawan itu juga kita melaksanakan pekerjaan itu di instansi pemerintah ya, karena terbelakang kita ini berhubungan dengan undang-undang yang selalu menjebak kita, dan kita selalu harus berhati-hati di dalam bagaimana penanganan ataupun pengadaan perbekalan kefarmasian di rumah sakit. Lanjut, Mbak. Nah, dari undang-undang tadi dan peraturan Menteri Kesehatan itu ada beberapa istilah yang perlu kita garis bawahi dulu. Yang mana dimaksud dari standar pelayanan kefarmasian, yaitu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi ada batasan, ada tolak ukur yang kita jadikan acuan sebagai pedoman di dalam kita melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan kefarmasian itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian itu? Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, mungkin teman-teman dari tenaga kefarmasi kan sudah jelas dan tahu kan yang mana dikatakan sediaan farmasi itu sendiri. Lanjut, Mas. Nah, inilah yang kadang kita juga jadi polemik juga, bahwa selalu orang persepsi menyamakan antara alat kesehatan dan barang medis habis pakai itu. Nah, dari peraturan perundang-undangan ini maupun dari PP 51 maupun dari SP standar pelayanan itu menjelaskan bahwa alat kesehatan itu merupakan instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan bahan medis habis pakai itu, alat kesehatan itu ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundangan. Jadi, tolong teman-teman, khususnya di bagian farmasi ataupun kita di pelayanan kesehatan ini, bedakanlah istilah alat kesehatan dan barang, di mana yang dimaksud dengan alat kesehatan dan di mana yang dimaksud dengan bahan medis habis pakai. Lanjut. Nah, di dalam pelayanan kefarmasian ini, kita kan terbagi atas dua menurut PP 51 ya, ada apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Yang dimana dimaksud apoteker sini yaitu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Jadi ya, walaupun dia selesai dari ujian apotekernya, ataupun misalnya telah melaksanakan tapi belum disumpah dan belum memiliki sertifikat kompetensi, belum dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Sama halnya dengan tenaga teknis kefarmasian, itu tenaga yang membantu apoteker dalam melayani pekerjaan kefarmasian terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Nah, di mana letaknya di sini, teman-teman atau adik-adik yang tamatan dari SMK, mereka masuk sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian. Jadi tidak masuk di dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian ini. Jadi dia sebagai pelaksana atau harus dari pekerjaan teknis kefarmasian itu sendiri. Lanjut, Mbak. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, bagaimana COVID ini, virus ini dengan kita sebagai manusia ataupun tenaga kesehatan. Mungkin yang bisa jadi pertanyaan di sini, dapatkah kita hidup berdampingan dengan COVID ini? Nah, mungkin banyak yang menjawab tidak bisa lah. Tapi pada prinsipnya kita dapat hidup dengan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, hidup rukun bersama, hidup damai tanpa ada saling menyakiti. Jadi COVID-nya hidup di dunianya, kita pun tenaga kesehatan ataupun manusia ataupun masyarakat dapat hidup normal
berdampingan dengan mereka seperti itu, asalkan tidak ada saling menyakiti dan saling mengganggu ya. Jadi dari sini peran kita, dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana tenaga kesehatan ini, khususnya kita tenaga kefarmasian, bagaimana sebagai tenaga yang penunjang yang betul-betul membantu teman-teman rekan-rekan kita di pelayanan, khususnya di puskesmas, di rumah sakit maupun di dinas itu, bagaimana dalam kelengkapan penyiapan perbekalan alat kesehatan itu, perbekalan kefarmasian itu, mulai dari APD dan lain-lain. Disinilah tugas peran fungsi kita sangat-sangat dibutuhkan. Lanjut. Nah, dari latar belakang tadi, setelah saya jelaskan bahwa bagaimana awal pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi dari rekan perawat PPN telah menjelaskan sedikit bagaimana keadaan di awal pandemi itu di medio bulan Maret 2020 ini mulai terbuka kasusnya di Indonesia ya. Nah, apa yang menjadi masalah awal di kejadian pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, harga mahal, khususnya di APD, baju hazmat, dan lain-lain. Biasanya harga hazmat yang normal itu harganya sekitar 250.000, itu minimal standar isolasi level 3. Pada masa pandemi COVID, harganya melambung sampai 3-4 kali lipat, sampai 600.000, 700.000, bahkan ada yang menjual sampai paket. Nah, yang kedua, terjadi penimbunan barang. Mungkin di Makassar pernah kita pernah dengar informasi beberapa ada kedapatan industri farmasi atau distributor yang menyimpan produknya dan menjual dengan harga mahal. Tapi itu semua sudah bersangkut paut dengan hukum. Yang ketiga, bahan baku tidak tersedia, dan yang keempat, APD langka atau susah didapat. Nah, inilah awal-awal masa pandemi COVID ini, bagaimana kita sebagai tenaga kefarmasian sangat-sangat susah untuk memperoleh barang seperti ini. Sama juga dengan teman-teman di apotik juga, komunitas, bagaimana awal kejadian COVID ini, masyarakat berbondong-bondong, rata-rata memborong sebagian yang dapat menjadi proteksi, karena terus terang kita itu Indonesia sebenarnya belum siap di awal-awal ini, belum siap menerima ataupun belum siap dalam hal menangani bagaimana penanganan pandemi COVID ini. Mengapa hal seperti ini terjadi? Karena itu tadi, kita punya bahan baku khususnya yang ada di Indonesia ini, kita itu tidak memproduksi bahan baku, kebanyakan impor. Nah, awal pandemi ini kan awalnya dari Wuhan, dari Cina. Sedangkan kita bahan baku, menurut dari data Gabungan Pengusaha Farmasi, 60% itu bahan baku kita berasal dari China. Dan 30-40% itu bahan baku berasal dari India. Nah, bagaimana kasus kejadian awalnya ini sehingga APD ini maupun yang lain-lainnya ini sampai masker N95 dan masker bedah ini sampai kosong, karena ya itu tadi. Pertama, masalahnya karena kita tergantung dari produk impor, bahan baku impor. Yang kedua, kita tidak siap dalam menyiapkan, makanya terjadilah beberapa kekosongan. Harga pun terjadi kemahalan. Misalnya masker bedah, harga biasa normal 20-25.000. Di awal pandemi COVID ini, harga melambung sampai 10 kali lipatnya ya, sampai harga 200-300.000 rupiah per box. Sama halnya dengan masker N95, harga normal 30.000, 20.000 per pieces, naik sampai 100.000 per pieces. Inilah karena kita tidak siap. Ditambah lagi, kasihan ini teman-teman perawat, makanya tadi sudah jelaskan dari PPNI perawat itu, banyak korban yang memakan korban itu di dokter dan di perawat. Mengapa? Karena APD yang digunakan itu tidak standar. Pernah kita lihat bahasa bahwa kita jadi trending topik di dunia, bahwa ada dokter yang meninggal karena menggunakan jas hujan yang terbuat dari plastik itu sebagai APD.
itu kan sudah dalam pelayanan pasien ya. Ini kan artinya sudah sangat-sangat tidak memenuhi standar. Nah, resikonya apa? Ya seperti itu, nyawa jadi taruhannya. Makanya korban banyak yang berjatuhan. Dan terakhir dari teman kita di tenaga teknis itu ada satu korban itu ya juga meninggal di daerah Maros kalau tidak salah, dari puskesmas itu. Dia pun juga meninggal karena kasus COVID juga. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat 3, pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit dilakukan oleh instalasi farmasi dengan satu pintu. Nah, di sini sudah jelas ya kekuatan kita sebagai tenaga farmasi bahwa segala perbekalan kesehatan di rumah sakit itu harus dikelola oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Jadi apapun itu tidak boleh ada pengelolaan dalam bentuk sediaan farmasi di luar pengadaannya atau pengelolaannya selain dari instalasi farmasi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem satu pintu itu? Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Jadi ya inilah gambaran yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman nakes lain. Bukan kita mau di dalam pelayanan perbekalan kefarmasian itu memonopoli kegiatan ini, tetapi undang-undang lah yang telah mengamanahkan kepada kita bahwa sistem pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu khususnya harus sistem satu pintu. Supaya apa? Ya supaya dapat memonitoring segala sesuatu yang beredar, perbekalan kesehatan rumah sakit itu yang beredar di rumah sakit. Lanjut.